Halo semuanya, selamat datang pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan secara gratis ya, terutama untuk yayasan non-profit. Karena aplikasi-aplikasi ini bisa kita dapatkan secara gratis dengan menggunakan berbagai macam surat-surat legalitas di non-profit. Nah, yang aplikasi nomor satu itu ada yang namanya Canva. Teman-teman masuk aja ke Canva for non-profit. Nah, di aplikasi Canva ini kita bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan Canva for non-profit ini, teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva itu merupakan aplikasi desain ya, teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat berbagai macam desain, berbagai macam konten ya. Kita bisa membuat konten-konten untuk sosial media, kita bisa membuat konten-konten untuk presentasi, bikin PPT gitu ya. Kita juga bisa membuat konten-konten untuk story seperti WhatsApp Story, IG Story, dan lain-lain semacamnya. Gak cuman sampai di situ aja. Untuk penggunaan aplikasi Canva ini kita juga bisa gunakan juga untuk membuat website, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman punya yayasan non-profit, masih belum punya website. Nah, di sini kita bisa juga untuk membuat website dengan menggunakan Canva. Dan tentunya website di Canva ini kita bisa langsung bangun tanpa ada skill coding sama sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva, drag and drop, dan membangun website menggunakan berbagai macam elemen yang sudah disediakan di Canva ini. Selain itu, selain bisa membuat konten-konten yang tadi barusan, bisa membuat website juga, di sini kita juga bisa membuat poster, terus kita bisa membuat video dan infografik lainnya. Nah, di aplikasi Canva ini, kerennya ya teman-teman ya, jadi di sini itu dia punya banyak sekali aset-aset atau elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk membuat konten. Jadi, teman-teman nggak perlu bingung lagi untuk mengisikan konten-konten teman-teman dengan elemen-elemen apa gitu. Jadi kita tinggal pakai elemen-elemen yang sudah disediakan di aplikasi Canva ini. Nah, untuk mendapatkan Canva for non-profit ini ya teman-teman, kita di sini perlu untuk mengaplikasikan di apply for non-profit di button ya teman-teman. Tapi untuk bisa mendapatkannya, kita tuh harus melihat dulu nih eligibility-nya itu apa aja persyaratannya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan Canva for Non-Profit ini, kita harus membaca eligibility-nya teman-teman. Di sini tuh ada aturannya, kita itu harus apa gitu ya. Nah, di sini itu kita dijelaskan bahwa kita tuh harus terregister sebagai non-profit, organisasi non-profit di pemerintah lokal ya teman-teman, dari kalau di Indonesia itu ada Kemenkumham gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan berbagai macam surat-surat, dokumen-dokumen legalitas yang nantinya kita gunakan untuk mengirimkan form di Canva for Non-Profit ini. Nah, setelah itu, biasanya nanti kita akan mendapatkan email balasan teman-teman. Kalau misalnya kita sudah mengirimkan aplikasinya, kita nanti akan tunggu ada email balasan dari mereka kalau misalnya aplikasi kita itu sudah disetujui oleh pihak Canva ini. Nantinya teman-teman akan mendapatkan apa? Teman-teman akan mendapatkan aplikasi Canva paket yang ini ya teman-teman ya, paket yang Pro sebanyak 50 lisensi. Jadi teman-teman bisa gunakan sebagai aplikasi desain grafis untuk membuat konten dan lain-lain. Tapi ada batasan tapi 50 ya. Tapi 50 kalau menurut saya sih udah termasuk banyak sekali apalagi kalau misalnya untuk yayasan non-profit itu udah benar-benar membantu sekali ya, karena untuk harganya biasanya tuh yang per satu user itu kan lumayan mahal ya. Ini benar-benar membantu banget, bisa kita klaim secara gratis, bisa sampai 50 user, bisa kita gunakan untuk membuat konten, edit video, untuk website juga bisa segala macam. Oke, yang pertama ini aplikasi Canva, yang kedua membahas mengenai tadi ya website ya. Kita juga bisa bikin website gratis teman-teman untuk yayasan non-profit tentunya ya. Di sini kita bisa pakai Domanesia. Jadi
Domanesia ini dia itu ada sebuah program namanya web hosting untuk organisasi non-profit. Nah, teman-teman yang punya yayasan non-profit tapi masih belum punya website, itu bisa mengaplikasikan di Domanesia ini. Nantinya teman-teman akan mendapatkan apa di sini? Nah, teman-teman itu nanti akan mendapatkan hosting paket yang super ya teman-teman ya. Di sini spesifikasinya itu ada 4 GB cloud SSD, terus ada 25 email. Kita bisa buat banyak website ya, unlimited, terus kita bisa unlimited bandwidth juga. Terus performanya juga lebih cepat ya, 2 kali performance dan ada beberapa fitur-fitur lainnya yang nggak bisa dijelaskan di sini gitu, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya kita juga akan mendapatkan domain teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum punya domain untuk yayasan non-profitnya, di sini juga disediakan domain dengan ekstensi .or.id. Dan tentunya .or.id ini merupakan domain khusus untuk organisasi di Indonesia. Dan untuk mendapatkan domain ini tentunya kita harus mempunyai surat-surat legalitasnya teman-teman ya. Terus di sini juga kita akan mendapatkan dukungan tim supportnya 24/7. Terus selanjutnya hosting di domain Indonesia ini udah dilengkapi dengan Immunify 360 yang pastinya untuk standar keamanannya sudah cukup aman ya teman-teman ya. Terus di sini juga ada bantuan migrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya hosting dan punya website di tempat sebelumnya, di hosting yang lama ya, itu bisa dibantu untuk migrasi oleh tim Domanesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bagaimana caranya memindahkan website teman-teman dari tempat yang lama ke tempat yang baru ini. Dan di sini juga dia udah disediakan fitur backup gratis. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala, ada hal-hal yang tidak diinginkan, di sini kita sudah aman karena sudah disediakan backup gratisnya. Nah, persyaratannya apa aja sih ya teman-teman? Nah, persyaratannya untuk bisa mendapatkan website gratis dari Domanesia ini, yang pertama kita itu harus organisasi aktif dan memiliki rangkaian kegiatan rutin per tahunnya. Nah, berarti ini harus disiapkan oleh teman-teman ya. Terus yang kedua, kita tuh harus memiliki laporan dokumentasi rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga ini yang paling penting ya teman-teman ya. Ini yang harus disiapkan kita juga. Kita harus memiliki akta yayasan, SK Kementerian Hukum dan HAM, dan tentunya NPWP organisasi. Apabila tidak memiliki ini, tentunya teman-teman nggak bisa melakukan untuk mengajukan klaim mendapatkan website gratis dari Domanesia. Nah, selanjutnya kita harus menyetujui Term of Service Agreement-nya Domanesia, dan kita harus wajib melengkapi surat permohonan dan wajib memasang logo Domanesia pada website teman-teman nantinya. Nah, selanjutnya pihak Domanesia juga memperbolehkan untuk memasang logo yayasan kita gitu. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Jadi organisasi non-profit yang sudah di-approve dan sudah setuju dengan persyaratan mereka nantinya akan di-listing di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat sini udah ada tiga yayasan non-profit ya, ada untuk teman.id, ada Respect Indonesia Siaga, dan Sekolah Gajah Wong. Oke, ini untuk aplikasi yang bukan aplikasi sebenarnya, untuk website ya. Nah, yang ketiga kita bisa mendapatkan berhubungan dengan ini ya, tadi kan kita ada emailnya kita dapat 25 ya. Nah, untuk email kita bisa juga dapat gratis teman-teman. Kita bisa mendapatkan yang namanya Google Workspace for Non-Profit. Nah, ini dari Google ya teman-teman ya. Jadi di Google Workspace for Non-Profit ini tuh fungsinya tuh apa sih dan kegunaannya buat non-profit itu sebenarnya apa? Nah, Google Workspace itu kegunaannya adalah kita nanti bisa buat banyak email. Nah, emailnya nanti kita bukan menggunakan email domain @gmail.com lagi, tapi kita bisa menggunakan domain custom dengan domain kita sendiri. Dan tentunya ini nantinya bisa kita gunakan dengan domain yayasan kita. Kalau misalnya kita tadi udah punya domain sebelumnya, kita bisa menggunakan domain yayasan kita untuk menggunakan email di Gmail tentunya ya, menggunakan Google for Non-Profit ini. Selain kita bisa menggunakan email yayasan kita juga bisa menggunakan berbagai macam tools atau alat-alat produktivitas yang disediakan oleh Google. Seperti Google ini ya, apa namanya, Google Chat, terus ada Google Meet, Google Sheet, Google Site, Google Form, dan lain-lain. Tentunya
alat-alat kolaboratif ini akan benar-benar membantu yayasan non-profit dalam produktivitas. Nanti mungkin entah kita bisa menyebarkan kuesioner lewat form, kita bisa membuat formulir undangan online, undangan webinar, undangan kegiatan non-profit gitu ya, atau mungkin juga perekrutan relawan menggunakan form. Ini benar-benar membantu banget. Terus nanti kalau misalnya di Google sih tentang mungkin kita bisa membuat laporan keuangan, membuat project plan dan lain-lain itu kita bisa menggunakan Google Sheet-nya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang mungkin nggak kita bahas di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk nantinya ketika kita melakukan apply di Google for Non-Profit, kita akan mendapat paket yang ini teman-teman. Namanya itu Google Workspace for Non-Profit. Nah, di sini kan sudah ada fitur-fiturnya. Jadi kalau misalnya kita nanti mendapatkan yang ini, grant-nya, nanti di sini kita bisa menggunakan email address dengan domain kita sendiri. Terus yang kedua kita bisa mendapatkan 100 partisipan video meeting. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan servisnya Google, itu ada namanya Google Meet. Kalau misalnya Google Meet itu kalau misalnya nggak ini ya apa namanya nggak yang versi Pro-nya nggak berbayarnya itu ada batasannya. Jadi kita nggak bisa melakukan Gmeet, Google Meet dengan waktu yang lama gitu. Kalau di sini kita udah bisa melakukan Gmeet dengan waktu yang tanpa batas, terus kita juga bisa sampai 100 partisipasi ya teman-teman ya. Nah, yang lebih kerennya lagi teman-teman, di sini kita bisa mendapatkan 100 TB loh untuk storage drive-nya ya. 100 TB itu besar sekali ya teman-teman ya untuk sebuah yayasan non-profit. Untuk satu orang aja 1 TB itu udah banyak banget ya apalagi 100 TB. Nah, ini storage-nya bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Entah itu untuk menyimpan dokumen, entah itu untuk menyimpan berbagai macam foto-foto dokumentasi dan lain-lain ya, teman-teman. Lalu di sini juga tentunya untuk masalah keamanannya dan lain-lain itu untuk menggunakan Google Workspace itu lebih dipercaya ya. Terus kita juga bisa mendapatkan standar support-nya dari mereka, teman-teman. Nah, untuk eligibility-nya itu seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa melihat apakah yayasan kita itu eligible atau enggak. Nah, di sini kita itu bukan sebuah entitas government atau eh, ini apa namanya rumah sakit atau kesehatan, ya organisasi kesehatan. Nah, terus kita juga bukan sebuah yayasan sekolah, sebuah yayasan akademisi, atau sebuah yayasan universitas gitu. Apabila teman-teman tidak termasuk ke dalam golongan ini, teman-teman itu bisa dan eligible untuk mendaftar di Google for Non-Profit ini, teman-teman. Nah, di sini untuk prosesnya seperti apa? Di sini udah dijelasin juga teman-teman ya. Kalau untuk prosesnya itu pertama kita melakukan request untuk mendapatkan Google for Non-Profit ini. Selanjutnya, kita akan dilakukan verifikasi dan akan diberitahu melalui email. Nah, proses yang terakhir, kita tinggal mengaktifasikan saja dan kita bisa langsung mendapatkan akses ke Google Admin untuk membuat email dan melakukan invitasi rekan-rekan yayasan kita gitu. Nah, selanjutnya setelah Google for Non-Profit, kita juga bisa mendapatkan yang namanya Slack, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai Slack dan ada juga yang belum ya. Nah, Slack ini itu bagus banget ya teman-teman untuk komunikasi di internal ataupun kita misalnya mau komunikasi eksternal juga udah bagus banget kita pakai Slack ya, apalagi dipakai untuk yayasan non-profit. Nah, jadi bedanya platform komunikasi lain dan Slack ini kita bisa membuat berbagai macam channel. Jadi semua obrolan, komunikasi, entah itu aktivitas apapun di non-profit di Slack ini nanti akan terorganisir teman-teman. Dan lebih keren lagi kalau misalnya kita menggunakan Slack ini ya, kita juga bisa menghubungkan dengan berbagai macam tools-nya mereka gitu. Seperti kita bisa buat webhook ya, terus kita juga bisa menggunakan bot yang ada di Slack dan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya tentunya itu bisa untuk meningkatkan produktivitas di non-profit teman-teman. Nah, di sini nantinya kita dapat apa sih? Nah, kita itu akan nantinya akan mendapatkan Slack dengan batasan 250
anggota atau 250 user. Tentunya 250 itu sudah termasuk banyak sekali ya untuk sebuah yayasan non-profit. Terus ini bukan batasan maksimalnya, kita bisa bisa lebih lagi, cuman di atas 250 itu kita harus bayar. Bayarnya bukan bayar normal ya, kita juga mendapatkan diskon sebanyak 85%. Nah, ini untuk yang pro plan-nya teman-teman. Ada juga yang bisnis plan-nya. Kalau bisnis plan-nya itu kita nggak mendapatkan kuota gratis seperti yang pro plan itu 250 kita nggak dapat itu. Kita untuk yang bisnis plan itu kita mendapatkan diskon 85% per user. Dan ini udah termasuk wah banget ya untuk yayasan non-profit. Nah, di sini juga ada eligibility-nya. Nah, di sini dijelaskan siapa yang terkualifikasi di sini kan. Nah, kita itu bukan yayasan pemerintahan, bukan termasuk keagamaan, sekolah gitu ya, terus organisasi-organisasi yang private dan lain-lain. Di sini kita bukan termasuk yayasan yang sudah dijelaskan di sini. Kalau misalnya yayasan teman-teman itu nggak termasuk di antara ini, berarti yayasan teman-teman bisa mendaftarkan Slack for non-profit ini dan mendapatkannya gitu. Prosesnya ini seperti apa nih prosesnya? Itu nanti kita, membuat workspace lebih dahulu kalau misalnya kita belum punya ya, kita bikin workspace-nya dulu, baru nanti kita mengisikan formulir yang ada di Slack for Nonprofit application form-nya. Tentunya kita juga sama ya seperti sebelumnya, kita harus menyiapkan beberapa dokumen seperti surat-surat legalitasnya, NPWP-nya, surat-surat, eee, pendiriannya, Kemenkumham ya, itu kita harus siapkan teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan ini teman-teman, kita bisa mendapatkan Office ya, Microsoft Office, Office 365, betul teman-teman, 365 for non-profit. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman dengan Google Workspace, cuman kalau ini di environment-nya Microsoft Office gitu. Jadi kita bisa membuat ini ya, kita bisa menggunakan Office 365 ini untuk membuat email dengan custom domain, kurang lebih sama seperti Google Workspace. Terus kita juga bisa menggunakan berbagai macam tools yang ada di Microsoft Office. Jadi kalau di Google Workspace itu ada environment-nya, ada Google Sheet, ada Google Docs, Google Form, dan lain-lain. Kalau di sini kita juga sama, kita bisa menggunakan seperti Microsoft Excel, terus Microsoft Word, dan lain-lain teman-teman ya. Jadi kita kita bisa menggunakan berbagai macam alat-alat produktivitas yang disediakan oleh Microsoft. Nah, cuman teman-teman ya, cuman ya, untuk bisa bisa mendaftarkan Microsoft 365 for non-profit ini, teman-teman harus terdaftar dulu nih. Terdaftar di mana? Teman-teman harus terdaftar di yang namanya TechSoup Indonesia. Nah, teman-teman tinggal buka aja di sini ada yang namanya techsoupindonesia.or.id. Lalu selanjutnya teman-teman melakukan pendaftaran dan mengisikan berbagai macam formulir dan memberikan dokumen-dokumen legalitas yayasan teman-teman. Setelah eligible teman-teman ya, setelah eligible nantinya akan dihubungi melalui email untuk notifikasinya, lalu kita bisa melakukan aplikasi untuk berbagai macam aplikasi-aplikasi yang didonorkan melalui TechSoup. Jadi bukan cuman Microsoft 365 aja ya, kalau misalnya kita mau lihat di sini itu ada berbagai macam aplikasi yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Cuman di sini balik lagi di sini itu ada aplikasi yang memang dia benar-benar didonasikan secara gratis atau cuma-cuma. Dan juga yang dia itu kita harus bayar servis adminnya gitu. Atau cuma sebatas diberikan diskon aja teman-teman. Tapi itu kan tergantung yayasan teman-teman lagi ya, apabila ada sebuah aplikasi yang memang benar-benar bisa menunjang produktivitasnya teman-teman atau memang benar-benar butuh untuk menggunakan aplikasi itu di sini mungkin teman-teman bisa coba lihat-lihat dan cari-cari aplikasinya itu ada apa aja gitu. Nah, di sini itu kan ada banyak ya, ada aplikasi Bitdefender, terus ada Asana juga ya untuk project management, terus ada Adobe dan lain-lain semacamnya. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftarkan di TechSoup Indonesia ini, nantinya teman-teman
bisa melakukan aplikasi untuk Microsoft 365 for non-profit ini, teman-teman. Nah, selain itu ya, teman-teman ya, ini ada yang lebih bagusnya lagi. Selain di Microsoft 365 ini, kita juga bisa mendapatkan namanya Azure. Jadi, di Microsoft ini juga ada yang namanya sebuah sebuah ini ya, maksudnya sebuah cloud atau virtual machine yang bisa kita gunakan untuk membangun website, membangun aplikasi, atau membangun infrastruktur digitalnya teman-teman lah ya. Nah, di sini di Microsoft Azure ini kita bisa mendapatkan 12 bulan service gratis ya sini ya. Terus kita juga bisa mendapatkan ini teman-teman apa namanya? Kita bisa mendapatkan bentar teman-teman ini kayaknya salah ini, salah salah ininya ya, apa, salah page-nya gitu. Nah, di Microsoft, for non-profit ini, nah, di sini kita bisa mendapatkan $2.000 kredit. Itu wah banget itu kan $2.000. Karena kalau misalnya kita konversikan ya $2.000 ke rupiah itu nilainya kurang lebih 30 juta ya. Jadi kita bisa mendapatkan 30 juta rupiah setiap tahunnya untuk bisa menggunakan berbagai macam service yang ada di Azure for non-profit ini. Nah, di Azure for non-profit ini kegunaannya untuk apa ya? Ya tadi ya kita bisa membangun infrastruktur digital, kita bisa bangun dan pergunakan untuk berbagai macam aplikasi gitu kan. Terus juga kita bisa bangun sebuah VPS atau hosting untuk mengembangkan website teman-teman. Jadi kita bisa install aplikasi WordPress atau yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan non-profit teman-teman gitu. Untuk ininya apa, untuk tutorial bagaimana cara menggunakan Azure for non-profit apabila teman-teman sudah mendapatkan grant $2.000 ini, nanti kita akan coba buatkan tutorialnya di tahapan selanjutnya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sekian teman-teman ya. Jadi kita tadi udah bisa klaim untuk Canva, kita juga bisa klaim untuk websitenya di Domanesia. Terus yang ketiga kita bisa menggunakan Google Workspace. Terus kita juga bisa apply untuk Slack. Terus kita juga bisa menggunakan Microsoft dan Azure. Nah, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan atau membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk memberikan komentar di kolom komentar teman-teman ya. Nanti sebisa mungkin nanti akan kita bantu untuk melakukan klaimnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kita akan bantu secara sama-sama. Untuk tutorial Azure nanti yang akan datang akan kita up ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Bye.